Suara tangisan tak terbendung dari seorang wanita muda menggema di ruangan luas yang penuh ukiran mewah. Ruang tamu itu adalah saksi bagaimana harga diri seorang perempuan dilumat habis oleh pria yang pernah ia cintai sepenuh jiwa. Dina berdiri di tengah-tengah keluarga besar suaminya yang duduk berjejer seperti majelis penghakiman. Wajah-wajah itu tak menunjukkan iba sedikit pun. Mereka hanya menatap dengan sinis, seolah Dina adalah aib yang harus segera disingkirkan. Aku sudah tidak tahan lagi dengan kamu, Dina. Kamu itu perempuan nggak berguna. Nggak cantik, nggak kaya, bahkan masakanmu hambar. Teriak Reza, suaminya, tanpa rasa malu di depan orang tuanya, adik-adiknya, dan beberapa kerabat yang hadir. Dina hanya berdiri terpaku. Matanya merah basah, bibirnya bergetar. Namun ia tak bisa membalas. Ia terlalu kaget, terlalu sakit, terlalu hancur. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggenggam map plastik tua yang dari tadi ia peluk erat. Map itu sudah compang-camping, warnanya kusam, dan sedikit bau debu. Tak ada yang tahu bahwa isi dari map itu bisa mengubah segalanya. Tapi saat ini, di hadapan semua hinaan dan penolakan, tak ada yang peduli pada map tua itu. Semua orang hanya fokus pada satu hal, menyingkirkan Dina dari keluarga Reza, secepatnya. Aku nyesel nikahin kamu. Dulu aku pikir kamu bisa jadi istri yang baik. Ternyata kamu cuma numpang hidup. Hidupmu itu beban. Tahu nggak? Tambah Reza, menunjuk-nunjuk wajah Dina. Reza, tolong jangan di depan orang banyak. Suara Dina lirih, nyaris tak terdengar. Namun cukup untuk membuat semua orang tertawa mengejek. Kau masih punya muka buat ngatur-ngatur suamimu? Dasar nggak tahu diri. Bentak ibu mertua Dina, seorang wanita yang sejak awal tidak menyukainya karena berasal dari keluarga sederhana. Mulai hari ini, kamu bukan lagi istri anakku. Semua sudah kuatur. Surat cerai sudah ditandatangani. Keluar dari rumah ini sebelum maghrib. Sambungnya dengan nada penuh kebencian. Dina mengusap air matanya. Ia tahu hidupnya telah dihancurkan oleh orang yang dulu bersumpah akan melindunginya. Ia tidak membawa apapun dari rumah mewah itu kecuali map tua yang ia temukan 2 malam sebelumnya di loteng rumah orang tuanya yang telah meninggal. Ia bahkan tidak punya ongkos pulang. Dengan langkah lunglai, ia berjalan kaki keluar dari gerbang megah itu, menatap langit senja yang seolah ikut bersedih. Hujan mulai turun, deras dan dingin, seperti menertawakan nasibnya. Di halte kecil tak jauh dari rumah mantan suaminya, Dina duduk bersandar dengan tubuh gemetar. Ia membuka map tua itu, menatap selembar kertas peta kuno yang bertuliskan huruf Belanda dengan tinta pudar. Di baliknya, terdapat selembar surat berwarna kecoklatan yang ditulis tangan. Tanah ini diwariskan untuk keturunan Arman Said. Jangan biarkan jatuh ke tangan yang salah. Nama Arman Said langsung membuat tubuh Dina merinding. Itu adalah nama kakeknya, seorang tokoh misterius yang dulu sering dikunjungi orang-orang penting, namun tak pernah menceritakan hartanya pada siapapun. Orang-orang di desa menyebutnya orang kaya tersembunyi, tapi setelah ia meninggal, semuanya hilang. Rumah warisan kakeknya kosong, penuh debu, dan seperti tak ada apa-apa. Tapi malam itu, Dina merasa ada sesuatu yang membisik padanya untuk naik ke loteng, dan disitulah ia menemukan map ini, satu-satunya warisan dari garis darah yang tak pernah ia gali. Dina menatap hujan lebat dengan mata kosong. Tak ada yang tahu bahwa di balik map tua ini, ada kunci menuju masa depan yang tak pernah ia bayangkan. Tapi ia juga sadar, untuk sampai ke sana, ia harus berdiri kembali, melawan semua luka, dan membuktikan pada dunia bahwa ia bukan perempuan lemah seperti yang dikatakan Reza. Ia menginap semalam di rumah kontrakan milik bibinya yang sempit dan pengap. Besoknya, ia berangkat ke kota, membawa map tua itu ke kantor notaris tua yang dulu pernah bekerja sama dengan ayahnya. Ia tak berharap banyak, tapi ia tahu harus mulai dari suatu tempat. Di kantor notaris, seorang pria tua berkacamata tebal membuka dokumen-dokumen dalam map itu satu persatu. Raut wajahnya yang awalnya datar tiba-tiba berubah. Astaga, dari mana kamu dapat ini? Tanyanya panik. Dina kaget, dari loteng rumah peninggalan kakek saya. Kenapa, Pak? Pria tua itu langsung berdiri, membuka lemari besi, dan mengambil buku arsip tua. Ia mencocokkan nomor register dengan dokumen dalam map Dina. Lalu ia menarik napas panjang. Bu Dina, Anda mungkin tidak tahu ini, tapi ini adalah dokumen warisan lahan konsesi tambang emas di Kalimantan Selatan,
yang disahkan pemerintah Hindia Belanda tahun 1921. Dokumen ini bernilai luar biasa. Kalau ini asli, Anda bisa menjadi pemilik tambang emas legal terbesar yang belum tersentuh sejak zaman kolonial. Dina terdiam. Dunia seolah berhenti. Tangannya gemetar. Ia menggenggam map itu lebih erat. Matanya mulai basah. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena sebuah harapan. Sebuah kemungkinan yang membuatnya kembali hidup. Apakah semua ini benar? Bisiknya. Sang notaris mengangguk perlahan. Kalau semua legalitas kita proses, dan lokasi tanah itu belum digarap siapapun, Anda mungkin tidak sadar bahwa Anda sedang duduk di atas tambang harta. Dina menutup matanya. Dalam pikirannya, wajah Reza dan keluarganya berkelebat. Semua hinaan, semua ejekan, semua tawa sinis mereka. Mereka tak tahu bahwa perempuan yang mereka buang seperti sampah hari itu akan kembali. Tapi tidak sebagai wanita yang sama. Ia akan kembali sebagai badai yang mengguncang. Dengan map tua di tangan dan dendam yang mulai menyala dalam dada, Dina bersumpah dalam hati, ia tidak akan memohon untuk dicintai lagi. Ia akan membuat mereka semua menyesal telah melecehkannya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap dari sela-sela jendela rumah tua bibinya. Dina terbangun dengan kepala penuh pertanyaan. Semua terasa seperti mimpi, namun map tua itu masih di tangannya. Suara notaris tua semalam terus menggema di telinganya, tambang emas, legal, warisan Belanda. Ia tahu hidupnya tak lagi sama. Hari ini ia harus kembali ke kantor notaris, membawa hasil scan dan legalisir dokumen untuk ditindaklanjuti ke pengadilan. Ia menyusuri jalan kota dengan langkah pasti, meski bajunya sederhana dan sepatu tuanya nyaris lepas. Tapi matanya menyala. Bukan lagi mata wanita yang kemarin dihina dan diusir tanpa harga diri. Ini mata seorang pejuang yang baru lahir dari reruntuhan hidupnya sendiri di kantor notaris. Pak Arsal, pria tua beruban itu, sudah menunggunya. Saya sudah cek ke Dinas Pertanahan dan Arsip Kolonial. Semua cocok. Lahan seluas hampir 1.200 hektare di Kecamatan Gunung Langit terdaftar atas nama Arman Said. Tidak pernah dibatalkan. Berarti, secara hukum, sekarang Anda pemilik sah. Dina menutup mulutnya, tak percaya. Tapi bagaimana bisa lahan sebesar itu tidak pernah diambil orang? Tanyanya. Pak Arsal tersenyum tipis. Karena lokasinya dianggap angker dan penuh mitos oleh warga setempat. Padahal, berdasarkan catatan tambang tua, kandungan emas dan mineral langka di sana sangat tinggi. Dina menatap map tua itu, tak menyangka benda yang dulu dikira sampah ini menyimpan masa depan yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Ia langsung dihubungkan dengan pengacara, tim surveyor tambang, bahkan beberapa investor yang tertarik setelah mendengar hasil analisis awal. Beberapa hari kemudian, ia berangkat ke lokasi bersama tim eksplorasi. Dengan mobil sewaan, mereka menembus jalanan berlumpur, melewati hutan lebat dan sungai kecil. Sesampainya di sana, pemandangan yang ia lihat membuat napasnya tertahan. Lahan luas membentang, pohon-pohon tua menjulang, dan di beberapa titik, tanahnya berkilau seperti serpihan emas. Ini belum diapa-apain, ujar salah satu ahli geologi. Kalau dieksplorasi serius, nilainya bisa triliunan. Dina tak mampu berkata apa-apa. Ia berdiri di tengah lahan itu dengan hati gemetar. Ia teringat saat ia berdiri di depan rumah mantan mertuanya, basah kuyup dan dihina seperti beban. Kini, disinilah ia, berdiri di atas tanah emas miliknya sendiri. Tapi semua ini baru awal. Belum mudah. Proses hukum panjang harus ia jalani. Banyak surat harus diurus, izin harus didapat. Tapi berbeda dengan dulu, kini Dina tidak sendiri. Tim pengacara muda dan ahli pertambangan profesional mulai merapat ke sisinya karena melihat potensi besar. Beberapa bahkan menawarkan kerja sama jangka panjang. Dina menolak semua yang terlihat serakah. Ia belajar dari luka. Saya ingin bangun perusahaan sendiri. Jangan dijual seluruhnya. Saya ingin punya kendali, tegasnya. Bahkan saat ditawari uang muka 120 miliar rupiah oleh perusahaan tambang asing, ia tetap teguh menolak. Kecuali untuk saham minoritas, Dina kembali ke kota dengan rencana besar di tangannya. Ia menjual sebagian kecil lahannya ke investor asing, hanya 20%, sebagai modal awal. Sisanya, ia bentuk badan usaha milik sendiri, ARSA Mineral,
mengambil nama gabungan ayah dan kakeknya. Dalam hitungan bulan, perusahaan itu berdiri legal, memiliki kantor kecil namun kokoh di pinggiran Jakarta. Dina merekrut anak-anak muda dari kampung halamannya, memberi mereka pelatihan tambang, manajemen, bahkan beasiswa. Ia ingin semua ini tumbuh dari akar. Bukan hanya tambang emas, tapi tambang harga diri yang dulu dihancurkan. Nama Dina mulai dibicarakan media. Beberapa wartawan menulis kisahnya, dari janda terbuang ke direktur tambang emas, perempuan yang menggenggam map, lalu mengubah takdir, dan judul-judul lain yang membuat Reza dan keluarganya panas dingin saat membacanya. Reza, yang dulu bangga membawa mobil sport dan pamer kekayaan, kini terlilit utang karena bisnis propertinya ambruk di tengah pandemi. Rumah disita, istri barunya kabur, dan ia kembali ke rumah orang tuanya dalam kondisi menyedihkan. Suatu malam, ia melihat berita di TV, Dina Arman Said, Direktur ARSC Mineral, tanda tangani MOU tambang emas senilai 2,7 triliun dengan investor asing. Reza tersedak minuman. Dina? Dina mantan istriku itu. Ia tak percaya. Ibunya yang ikut menonton terdiam. Wajahnya pucat. Mustahil, gumamnya. Tapi mustahil itu kini menjadi kenyataan. Dina yang dulu mereka hina, usir, dan lecehkan kini berdiri di panggung nasional. Tapi Dina belum muncul di publik. Ia masih menyimpan satu rencana. Muncul saat mereka benar-benar tidak punya jalan keluar. Bukan untuk balas dendam dengan amarah. Tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri seorang wanita, ketika dipatahkan, bisa tumbuh menjadi kekuatan yang tak bisa dihancurkan siapapun. Hari-harinya kini sibuk. Meeting dengan investor, diskusi dengan tim hukum, dan pembangunan base camp di area tambang. Dina juga mulai berpenampilan elegan namun sederhana. Ia tidak berubah jadi angkuh. Ia tetap Dina yang dulu, hanya kini ia tahu siapa dirinya. Ia belajar percaya diri tanpa harus memohon pengakuan dari siapapun. Tapi dalam diamnya, ia menulis sebuah nama di buku catatannya. Reza. Bukan karena masih cinta, tapi karena luka itu belum sepenuhnya sembuh. Dan untuk menyembuhkannya, ia harus berdiri tepat di depan orang itu. Sebagai bukti bahwa ia menang. Bahwa ia bukan wanita yang bisa dibuang begitu saja. Dan bahwa map tua dari loteng itu adalah anugerah dari Tuhan yang datang di saat paling gelap dalam hidupnya. 8 bulan sejak pertama kali Dina menemukan map tua itu, namanya kini mulai diperbincangkan di kalangan pebisnis dan media ekonomi. Tak ada yang menyangka bahwa perempuan muda dengan latar belakang sederhana ini, yang dulu hanya seorang istri rumah tangga biasa, kini telah menjelma menjadi direktur utama dari perusahaan tambang logam mulia yang sahamnya dilirik oleh investor dari Jepang, Amerika, dan Singapura. Kantornya memang belum semewah perusahaan-perusahaan raksasa, namun semangat dan keberaniannya melampaui segalanya. Setiap harinya ia menghadiri rapat, melakukan inspeksi ke lokasi tambang, menyusun laporan keuangan, dan mengurus izin lingkungan. Tidak ada waktu untuk bersedih lagi. Luka masa lalu ia bungkus rapi dalam lemari kenangan. Namun setiap kali ia sendirian di malam hari, ia masih suka membuka surat cerai yang dulu dilayangkan kepadanya dengan penuh penghinaan. Bukan untuk meratapi, tapi untuk memastikan bahwa ia tak akan pernah kembali ke masa itu lagi. Di sisi lain, Reza kini hidup dari sisa-sisa harga dirinya. Ia bahkan harus menjual mobil mewahnya dan meminjam uang dari teman-teman lamanya. Tidak ada lagi yang percaya padanya. Bisnis propertinya ambruk, uang hasil penipuan investasinya dilaporkan, dan beberapa asetnya dibekukan karena kasus hukum. Ketika dunia seolah menutup pintu untuknya, satu-satunya nama yang terus muncul di layar TV adalah Dina Arman Said. Dalam sebuah siaran televisi bisnis, wajah Dina muncul dengan balutan jas abu-abu, rambut diikat rapi, dan suara penuh ketegasan. Visi kami adalah membangun industri pertambangan yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tapi juga memberi manfaat untuk masyarakat sekitar. Saya tahu bagaimana rasanya diinjak, dan saya ingin membuktikan bahwa dari luka itu bisa tumbuh kekuatan. Reza mematikan TV dengan kasar. Tapi di dalam dadanya ada rasa sakit yang tak bisa ia bohongi. Ia menyesal. Bukan hanya karena kekayaannya hancur, tapi karena ia telah membuang wanita yang ternyata jauh lebih bernilai dari semua perempuan yang pernah ia kenal. Apa mungkin dia masih mau bantu aku? Gumamnya. Suatu malam, Reza datang ke kantor ARSC Mineral tanpa janji.
Dengan pakaian yang lusuh dan sepatu yang sudah aus, ia berdiri di lobi kantor, menunggu berjam-jam hingga akhirnya seorang staf datang menemuinya. "Maaf, Pak. Bu Dina tidak menerima tamu tanpa jadwal," kata staf itu dengan sopan. Tapi sebelum ia pergi, seseorang menelpon ke meja depan. Rupanya Dina sudah tahu bahwa Reza datang. Dari balik dinding kaca lantai 2, Dina berdiri sambil menatap ke bawah. Jantungnya berdegup kencang melihat sosok laki-laki yang dulu mengusirnya seperti sampah kini berdiri seperti pengemis di kantornya. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan, "Biarkan dia masuk." Tapi hanya 5 menit. Reza pun dipersilakan naik. Saat pintu dibuka dan matanya bertemu dengan Dina yang duduk di kursi direktur, tubuhnya langsung gemetar. Dina tak tersenyum. Ia hanya menatapnya tenang. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Reza?" Suara Dina dingin namun sopan. Reza menunduk. "Dina, aku datang bukan mau buat masalah. Aku cuma pengen minta maaf. Aku nyesel. Aku bodoh. Aku hancur sekarang. Istriku pergi, aku dilaporin polisi, rumah disita. Gak ada yang mau nolong aku." Dina menatapnya lama. Dalam hati ia merasa puas, tapi juga sedih. Ia dulu mengemis cinta dan pengakuan dari pria ini. Kini pria ini mengemis pengampunan. "Aku kasihan, Reza. Tapi bukan karena kamu jatuh. Aku kasihan karena kamu gak pernah tahu cara menghargai apa yang kamu punya saat itu masih ada. Kamu membuang aku, menghina aku di depan keluargamu. Dan sekarang kamu datang minta maaf ketika semua hancur." Reza menangis. Air matanya jatuh. "Aku gak minta dikasihani, Dina. Aku cuma mau kamu tahu bahwa aku nyesel. Dan aku bangga sama kamu." Dina berdiri. Ia berjalan pelan ke arah Reza, lalu berkata, "Dulu kamu bilang aku perempuan gak berguna. Tapi ternyata, tanpa kamu, aku jadi segalanya. Maafku mungkin bisa kamu dapat, tapi aku bukan orang yang bisa membalik waktu." Ia memberikan amplop kecil ke tangan Reza. Isinya adalah bantuan hukum untuk masalah Reza yang kini tengah diselidiki. "Itu bukan karena kamu mantan suami. Tapi karena aku gak mau balas dendam dengan cara yang rendah. Aku ingin kamu tahu bahwa aku menang bukan karena aku kaya sekarang, tapi karena aku memilih untuk tidak jadi sepertimu." Reza tak bisa berkata apa-apa. Ia menunduk, berjalan keluar dengan dada sesak. Hari itu ia benar-benar tahu arti kehilangan. Sementara Dina kembali duduk di kursinya, menatap foto kakeknya yang tergantung di dinding. "Kakek, terima kasih atas warisan ini. Tapi lebih dari itu, terima kasih karena telah memberiku harga diri kembali." ERSA Mineral semakin berkembang. Para pemuda dari desa binaannya kini menjadi teknisi, surveyor, bahkan ada yang jadi manajer lapangan. Dina membangun asrama, sekolah, dan fasilitas kesehatan di sekitar tambang. Ia tahu, tanggung jawabnya bukan sekadar menggali emas, tapi membangkitkan martabat. Di suatu sore, saat senja jatuh pelan di balik bukit tambang, Dina berdiri sendiri di atas bukit. Angin menerpa wajahnya. Ia memejamkan mata. "Tuhan, aku dulu dihina, dibuang, dan dipatahkan. Tapi Engkau memberikan aku map tua itu. Dan kini, aku tahu, semua luka itu tidak sia-sia." Ia tersenyum. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak lagi ingin membalas dendam. Ia hanya ingin berjalan lebih jauh, lebih tinggi, dan membuat semua luka itu menjadi alasan untuk terus menang. Sukses membawa perhatian. Dan perhatian, tak selamanya baik. Sejak berita kesuksesan ERSA Mineral menghiasi media nasional, banyak mata yang mulai mengarah pada Dina. Di balik layar, beberapa petinggi perusahaan tambang lama merasa terganggu. Mereka sudah lama bercokol di industri itu, menguasai jalur distribusi, perizinan, dan bahkan jaringan di kementerian. Kemunculan Dina dianggap ancaman. Terlalu cepat naik, terlalu terang, dan terlalu bersih untuk dunia yang penuh permainan kotor. Dalam sebuah ruangan pertemuan tertutup di Jakarta, 3 pria paruh baya berbicara serius. Salah satunya menatap foto Dina yang terpampang di tablet. Anak muda ini terlalu percaya diri. Dia pikir tambang bisa dijalankan tanpa kompromi, ujar pria bermata sipit dan berkumis tebal. Dia punya dukungan legal.
Dokumennya kuat. Bahkan lahan konsesinya dari masa kolonial, sahut yang lain. Kalau tidak bisa diajak bekerja sama, ya, kita buat dia tunduk. Seperti yang sudah-sudah. Tepat sepekan setelah pertemuan itu, salah satu tim survei tambang milik ARSA Mineral mengalami kecelakaan misterius. Truk pengangkut alat berat terbalik di tanjakan curam yang sebelumnya aman. 3 teknisi luka parah, dan 1 hilang di hutan. Dina panik. Ia langsung turun ke lokasi, mengecek langsung. Ini bukan kecelakaan biasa, kata salah satu kepala lapangan. Saya curiga ada sabotase pada rem. Dina merasakan kegentingan. Tapi ia tidak ingin takut. Ia menghubungi aparat, menyewa penyidik independen, dan meningkatkan sistem keamanan di lokasi tambang. Di tengah kekacauan itu, datang sebuah email dari perusahaan besar yang menawarkan kerjasama. Kami siap menanggung seluruh biaya operasional Anda selama 2 tahun penuh, asal Anda menyerahkan kendali manajemen kepada kami. Dina hanya tertawa pahit. Tawaran itu hanyalah topeng dari niat mengendalikan. Ia membalas email itu hanya dengan 1 kalimat. Saya tidak mendirikan ARSA Mineral untuk dijual, tapi untuk diwariskan. Namun teror tidak berhenti. Kantor pusatnya di Jakarta dilempari batu di malam hari. Wartawan bayaran menyebar fitnah bahwa dokumen tambangnya palsu. Beberapa investor mulai ragu. Tapi di saat semua mulai goyah, Dina memutuskan untuk bicara langsung di forum nasional. Dengan keberanian penuh, ia tampil dalam sebuah acara televisi bisnis. Ia buka semua data, bukti legalitas, dan memperlihatkan peta warisan asli dari zaman Hindia Belanda yang selama ini ia simpan rapi dalam map tua itu. Saya tahu saya bukan dari keluarga elit. Saya tahu saya bukan lulusan luar negeri. Tapi saya mewarisi sesuatu yang lebih besar dari semua itu. Harga diri dari darah yang tidak pernah menyerah. Dan saya tidak akan tunduk pada siapapun yang ingin membeli masa depan saya dengan uang kotor. Penonton terdiam. Dan publik pun membalik arah. Dukungan mengalir. Banyak pengusaha muda mulai memuji keberaniannya. Beberapa pemuda daerah menjadikannya panutan. Di media sosial, namanya trending. Tapi di balik semua itu, ancaman semakin nyata. Malam itu, seseorang membuntuti mobil Dina dalam perjalanan pulang. Sopir pribadinya menyadari dan langsung mengubah jalur. Tapi 2 motor tetap mengikuti. Dina mulai gugup. Ia menyuruh sopir masuk ke pos polisi terdekat. Motor-motor itu kabur. Dina sadar, ini bukan hanya tentang tambang. Ini tentang kekuasaan. Tentang seberapa jauh orang akan bertindak untuk menjatuhkan yang dianggap terlalu kuat untuk seorang perempuan biasa. Ia bertemu kembali dengan Pak Arsal, notaris tua yang dulu menolongnya. Nak Dina, kamu sekarang bukan hanya pengusaha. Kamu simbol perlawanan. Dan itu membuatmu punya musuh yang tak kamu lihat. Tapi ingat, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin. Dina hanya mengangguk. Ia tidak ingin menyerah. Ia sudah terlalu jauh. Ia memutuskan untuk memperkuat fondasi hukum perusahaannya, menambah tim pengacara, dan mulai menjalin relasi politik. Tapi ia tetap menjaga prinsip. Tidak korupsi, tidak menjual, tidak tunduk. Pada saat yang sama, Reza, mantan suaminya, mendengar kabar bahwa Dina diincar oleh kelompok besar. Ia mencoba menghubungi Dina kembali. Aku tahu kamu sudah nggak butuh aku, tapi kalau kamu butuh bantuan, aku kenal beberapa orang yang bisa jaga kamu. Dina tersenyum kecut. Terima kasih, Reza. Tapi dulu, kamu buang aku ketika aku tak punya siapa-siapa. Sekarang, aku sudah cukup kuat untuk jaga diri sendiri. Tapi aku hargai niat baikmu. Reza menunduk. Ia tahu, luka itu tak bisa dibayar dengan perlindungan semu. Dina kini hidup di dunia yang jauh lebih keras dari pernikahan mereka dulu. Dunia bisnis tambang bukan main-main. Tapi Dina punya satu kekuatan yang tak dimiliki banyak orang. Ia tahu rasa diinjak, dan itu membuatnya tidak pernah lengah. Suatu malam, saat hujan deras, Dina kembali membuka map tua itu. Di balik dokumen lama, ia menemukan surat tangan kakeknya yang belum pernah ia baca. Surat itu ditujukan untuk ayahnya, dan berisi pesan sederhana. Jika kalian suatu hari menemukan map ini, gunakanlah bukan hanya untuk kaya, tapi untuk menjaga tanah ini dari tangan-tangan rakus. Ini bukan hanya tambang, ini warisan darah. Dina menangis.
Ternyata perjuangannya bukan hanya tentang harga diri, tapi tentang amanah. Ia sadar, ia harus terus berdiri. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa seorang wanita yang dulu dibuang, kini menjadi tembok yang tak bisa dihancurkan, karena ia berdiri bukan hanya dengan uang, tapi dengan prinsip dan warisan yang hidup dalam nadi. Malam itu sunyi. Dina duduk di kursi rotan ruang kerjanya, memandangi peta besar yang tergantung di dinding. Itu adalah cetakan ulang dari dokumen tambang kolonial peninggalan kakeknya, yang kini telah diperbarui dengan sistem geospasial modern. Di bawahnya tertulis tegas, Arsa Mineral Group. Tapi di balik ketenangan visual itu, batinnya berkecamuk. Ancaman datang bertubi-tubi. Setelah insiden pengejaran mobil, 2 stafnya diserang oleh orang tak dikenal. Laptop kantor dicuri. Email pribadinya diretas. Dan baru tadi pagi, seorang pengacara muda yang membela legalitas lahannya ditemukan kecelakaan di tol. Mobilnya terguling, remnya blong. Semua kejadian itu terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Dina mulai merasa, lawannya bukan hanya perusahaan saingan, tapi sindikat besar yang tak menginginkan orang kecil naik terlalu tinggi. Sore itu, seorang lelaki tua mendatanginya di kantor. Ia mengenakan jas coklat tua dan membawa tongkat. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Saya perwakilan dari Komite Investasi Tambang Nasional. Nama saya Yusuf Raharjo. Dina menyambut dengan senyum dingin. Ada yang bisa saya bantu, Pak Yusuf? Pria itu duduk santai, lalu meletakkan sebuah berkas merah di atas meja. Saya datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai peringatan. Ia membuka berkas itu. Isinya adalah dokumen-dokumen tambang lain yang dipalsukan, kasus-kasus perusahaan lokal yang bangkrut misterius, izin yang ditarik mendadak, bahkan ada yang hilang secara fisik. Apa maksudnya? Tanya Dina tegas. Yusuf menatapnya dalam. Kamu masih muda, pintar, tapi dunia ini bukan untuk yang terlalu jujur. ERSA mineral milikmu mengganggu banyak rencana. Kamu membuat harga saham tambang tertentu anjlok. Kamu membuat aliran uang tak mengalir ke tangan-tangan yang biasanya menerima. Dina menghela napas. Kalau maksud kedatangan Anda untuk menakut-nakuti saya, Pak Yusuf, saya sudah melewati hal lebih buruk dari ini. Yusuf tersenyum tipis. Saya tidak mengancam. Saya hanya ingin kamu tahu, kalau kamu terus menolak kerjasama dengan kami, kamu mungkin tidak akan bisa duduk di kursi itu lebih lama. Dina berdiri. Kalau nyawa saya harus jadi taruhannya, saya tidak takut. Saya lebih baik mati berdiri dengan prinsip, daripada hidup berlutut di bawah uang kotor. Yusuf bangkit, menatapnya dengan rasa hormat sekaligus iba. Saya harap kamu tahu apa yang kamu lawan. Semoga Tuhan melindungimu. Ia pun pergi tanpa menoleh. Setelah pria itu pergi, Dina langsung menghubungi kepala pengamanannya, meminta penjagaan ketat, CCTV tambahan, dan jalur evakuasi alternatif. Ia sadar, malam-malam ke depan tak akan aman. Tapi ia tidak mundur. Ia bahkan mulai menggandeng lembaga anti korupsi dan mengajak media untuk melakukan peliputan investigatif terhadap sindikat tambang bayangan. Ini langkah nekat. Tapi Dina tahu, kalau ia diam, maka akan banyak perempuan lain yang akan dilindas diam-diam oleh sistem. Aku tidak ingin jadi kaya sendirian. Aku ingin ini jadi batu loncatan bagi banyak orang. Itulah kalimat yang ia ucapkan di depan para pekerjanya dalam rapat darurat malam itu. Dan perlahan, para pekerja mulai berani bicara. Beberapa mantan karyawan perusahaan tambang lama yang dulu dibungkam kini bergabung dengan Dina, membawa bukti, laporan keuangan gelap, dan jaringan oknum pemerintah. Perjuangan itu makin besar, dan makin berisiko. Suatu malam, saat Dina hendak pulang dari lokasi tambang, jalanan hutan tiba-tiba diblokade kayu gelondongan besar. Mobilnya terpaksa berhenti. Dari balik semak muncul 4 pria bertopeng dengan senjata tajam. Namun sebelum mereka mendekat, dari sisi kanan, sebuah mobil hitam meluncur kencang dan menghadang. 5 orang berbaju hitam keluar, pengawal pribadi baru yang direkrut dari mantan pasukan elit. Pertarungan singkat terjadi. Para penyerang kabur ke dalam hutan. Dina diselamatkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dina menangis bukan karena takut, tapi karena ia sadar bahwa hidupnya benar-benar dipertaruhkan. Bukan demi kekayaan,
tapi demi mempertahankan hak yang ia warisi dari darah keluarganya. Ia memeluk map tua yang selalu ia bawa. Kini bukan hanya sebagai simbol sejarah, tapi juga sebagai azimat keberanian. Dina menghubungi media, mengirim bukti sabotase, rekaman CCTV, dan daftar nama-nama yang coba menjatuhkannya. Ia tahu, kalau musuhnya bisa bersembunyi di balik jabatan, maka satu-satunya pelindungnya adalah sorotan publik. Semakin banyak yang tahu, semakin sulit mereka bergerak diam-diam. Dan benar saja, setelah laporan investigasi itu tayang, publik geger. Nama-nama besar muncul. Media sosial meledak. Menteri Pertambangan turun tangan. Dan yang mengejutkan, kasus warisan tambang Dina justru diangkat ke Komisi Nasional Warisan Budaya, karena dokumen kolonial itu dianggap sebagai bukti sejarah penting nasional. Dalam sekejap, posisi Dina bukan hanya pengusaha, tapi penjaga warisan bangsa. Selama 2 minggu penuh, hidupnya dipenuhi interogasi, wawancara, pertemuan, dan laporan hukum. Tapi setiap malam, ia menyendiri di kamar, membuka map tua itu, membacakan isi surat kakeknya berulang-ulang seperti mantra. Tanah ini bukan untuk dijual, tapi untuk dijaga. Ia tahu, perang ini belum berakhir. Tapi kini ia tidak sendiri. Ia punya rakyat. Ia punya media. Ia punya bukti. Dan yang paling penting, ia punya kebenaran. Hari itu menjadi titik balik yang paling tak pernah Lina bayangkan. Bersama Ridwan, lelaki tua yang ternyata adalah mantan rekan bisnis ayahnya, mereka duduk di ruang tamu rumah besar yang dulu dimiliki keluarganya sendiri. Map tua itu kini terbuka di hadapan mereka. Isinya tak hanya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan perusahaan, tapi juga surat wasiat yang ditulis tangan sang ayah, lengkap dengan tinta yang hampir pudar namun masih terbaca jelas. Di dalam surat itu, sang ayah meminta maaf atas segala kesalahan di masa lalu, termasuk karena membiarkan Lina diasuh tanpa kasih sayang setelah kematian ibunya, dan mempercayakan keuangan keluarga pada pamannya, yang kemudian menggelapkan semuanya. Jika kamu menemukan ini, artinya kamu adalah satu-satunya yang masih peduli pada jejakku. Jangan takut untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakmu, tulis sang ayah. Lina tak kuasa menahan air matanya. Ia menggenggam surat itu erat, seolah mencoba merangkul ayahnya yang telah lama pergi. Bersama Ridwan dan pengacara yang membantu mengurus legalitas, Lina mulai menuntut kembali harta yang telah lama dirampas dari keluarganya. Prosesnya panjang, banyak perlawanan, bahkan ada ancaman yang datang dari keluarga pamannya yang telah lama menguasai perusahaan ayahnya. Tapi dengan bukti kuat dalam map itu dan surat wasiat resmi, perlahan satu persatu aset kembali padanya. Lina mulai membangun kembali perusahaan ayahnya yang dulu bergerak di bidang pertanian dan ekspor rempah-rempah. Ia tidak serakah, ia tahu betul bahwa hartanya bukan untuk dibanggakan, tapi untuk jadi alat menebus masa lalu dan membuktikan bahwa dirinya bukan perempuan lemah seperti yang dikatakan Baskara dulu. 3 tahun berlalu. Lina kini menjadi wanita mandiri, tangguh, dan dihormati di kalangan pengusaha muda. Ia membuka lapangan pekerjaan, mendirikan rumah singgah bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, dan menjadi pembicara dalam berbagai forum inspiratif. Banyak yang terkejut dengan perubahan drastis hidupnya, termasuk Baskara sendiri. Suatu hari, di sebuah acara penghargaan perempuan inspiratif nasional, Lina berdiri di panggung megah, mengenakan kebaya merah marun yang anggun. Di kursi tamu, Baskara duduk terpaku. Ia tak pernah tahu bahwa wanita yang dulu ia hina karena miskin, tidak becus memasak, dan hanya bisa mengasuh anak, kini berdiri bak ratu yang menebar cahaya ke sekelilingnya. Setelah acara selesai, Baskara mencoba mendekatinya. Ia menggandeng tangan seorang wanita muda, yang ternyata istri barunya. Namun dari raut mukanya jelas ada penyesalan yang dalam. Lina, aku hanya ingin bilang maaf, kata Baskara gugup. Lina menatapnya dengan tatapan tenang, penuh wibawa. Maaf diterima. Tapi ingat, kamu bukan siapa-siapa lagi dalam hidupku. Terima kasih karena pernah membuangku, karena dari situlah aku menemukan diriku sendiri. Baskara terdiam. Kata-kata Lina menamparnya keras. Ia tak bisa berkata-kata lagi, hanya menatap punggung wanita yang perlahan berjalan pergi dengan langkah mantap, meninggalkan luka lama tanpa beban. Di rumah, Lina membuka kembali map tua itu dan tersenyum. Ia menyimpannya dalam lemari kaca khusus. Map itu bukan hanya kertas tua dan surat warisan, tapi simbol kebangkitan, simbol dari semua rasa sakit yang telah ia ubah menjadi kekuatan.
Dan di kamar sebelah, anak sematawayangnya, Naya, tengah tertidur pulas. Lina mendekatinya, mengecup keningnya. Kita tidak perlu takut lagi, Nak, bisiknya. Mama sudah berdiri tegak, dan kamu akan tumbuh jadi wanita kuat juga. Hujan turun malam itu, tapi Lina tahu, itulah hujan terakhir yang akan membuatnya menangis. Selanjutnya, ia akan terus melangkah. Dan siapa sangka, semua ini berawal dari sebuah map tua yang hampir ia buang di hari tergelap hidupnya. Kini map itu adalah terang. Map yang mengubah takdir. Map yang menyelamatkan harga dirinya.